Shalom, jumpa kembali dengan saya, Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Jumpa kembali dengan saya, Roni Suwono. Ini adalah video kedua yang saya berikan untuk Max Win, seorang pemimpin perusahaan yang sangat luar biasa. Lewat organisasinya, Max Win sudah mengguncang dunia bisnis, khususnya di Indonesia, sehingga pakar-pakar bisnis di Indonesia mulai menanti-nanti apakah benar teori yang sedang diberikan oleh Max Win lewat presentasinya dia di video-video yang tayang di YouTube itu akan terjadi seperti yang dia katakan, atau semuanya hanya sekedar isapan jempol belaka. Saudara dan Bapak Ibu sekalian yang tinggal dalam atap naungan yang sama, organisasi yang sama, video yang kedua yang telah saya janjikan dengan judul sukses itu adalah perintah Tuhan. Sesungguhnya Tuhan yang menjadi pencipta seluruh umat manusia menghendaki keadaan semua manusia dalam keadaan baik. Semuanya boleh meraih sukses seperti yang sesungguhnya diperintahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan telah menyediakan bakat yang ada di dalam diri kita masing-masing berbeda dengan bakat yang ada pada seseorang yang lain. Itulah buktinya, itulah sebuah tandanya Tuhan telah membekali Anda dan saya dengan bekal untuk hidup dengan maksud dan tujuan lewat bakat itu tadi. Siapa yang mengetahui, siapa yang sadar bahwa itu adalah kekayaan yang Tuhan berikan kepada masing-masing pribadi, kita mampu mengembangkan diri kita di tempat di mana kita bekerja, sehingga kita akan menghasilkan segala sesuatu yang baik secara maksimal. Nah, Bapak Ibu, ternyata manusia itu tadi sudah diberi kebisaan, yaitu bakat, dibandingkan dengan orang lain. Maksud dan tujuan Tuhan ini untuk agar supaya kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri. Lewat bakat itu pula kita boleh menjadi orang yang sangat berhasil. Tetapi sadar atau tidak bahwa setiap umat manusia diberi oleh Tuhan dengan berkat yang sama, yaitu setiap hari 24 jam sama. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita cermati sekarang adalah tentang waktu. Orang bicara sukses bukan hanya sekedar karena saya berhasil sampai mencapai garis finish. Tidak. Tetapi sekaligus ketika saya mencapai garis finish, apakah saya juga termasuk yang mencapai garis finish dengan waktu yang paling cepat? Kenapa? Karena hidup di zaman modern saat ini, waktu menjadi sebuah persoalan. Zaman dulu, ketika belum ada handphone, belum ada internet dan lain sebagainya, orang kirim kabar mungkin masih pakai surat. Kirim lewat kantor pos,
tempel perangko. Datangnya bisa berminggu-minggu, datangnya bisa berbulan-bulan, tergantung tujuannya kemana. Balasannya juga kita mesti nunggu. Nah saudara, zaman sekarang kirim berita sudah nggak pakai nunggu, bicara cuma berapa detik, semua sudah tahu bahwa berita itu, peristiwa itu ada terjadi. Nah, seperti inilah ternyata kehidupan manusia selalu berubah, selalu bergeser menjadi lebih baik daripada kemarin, lebih cepat daripada kemarin. Nah, saudara, oleh karena itu, kecepatan di dalam mewujudkan menjadi persoalan yang penting. Karena apa? Semakin lama kita tidak segera mewujud nyatakan barang yang kita janjikan, katakanlah pembangunan rumah dan lain sebagainya, maka kita akan keluarkan biaya yang tidak semakin efisien, yang tidak semakin hemat, tetapi biaya-biaya semuanya menjadi semakin membebani, yang pada akhirnya akan membuat keuntungan daripada perusahaan semakin kecil, atau perusahaan tidak mampu menyediakan barang yang harganya sangat murah, oleh karena proses produksinya sampai kepada barang jadi demikian panjangnya. Saudara, inilah yang menjadi tantangan daripada Max Win. Dia berkata, membangun rumah tidak dibutuhkan waktu yang lama. Siapa Max Win? Tentunya ini yang menjadi pertanyaan dari pakar bisnis di Indonesia sesuai dengan bidang di mana Max Win Organization itu masuk di dalamnya. Dan kehadiran Max Win sangat mengganggu. Kenapa? Karena dia menawarkan sesuatu yang tidak lazim dilakukan pada dunia bisnis zaman sekarang. Dia menawarkan sesuatu yang baru. Dia menawarkan sesuatu yang berbeda. Dia menawarkan sesuatu yang tidak mungkin. Dan inilah yang menarik. Jika ini bisa terjadi, maka Max Win Organization sangat luar biasa. Oleh karena itu, sukses adalah perintah daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan bertanya kepada saudara dan saya, ketika Anda diberi bakat, suatu hari kelak, dia akan bertanya, bakat ini sudah Anda lakukan untuk apa? Dan saya melihat Max Win punya bakat yang luar biasa. Dia memimpin sebuah organisasi di usianya yang masih muda, di saat dia masih energik. Dia menawarkan gagasan dan ide-ide yang baru, yang orang lain masih tidak berpikir ke arah sana. Justru banyak orang lain sedang bertanya-tanya, ini hanya sekedar cerita atau ini bisa diwujud nyatakan. Sebagai seorang pengusaha yang muda, dengan segala macam apa yang ada di dalam otak Pak Max Win ini, saya yakin beliau juga pastilah ingin mewujud nyatakan apa yang beliau sudah sampaikan lewat video-video yang tayang di YouTube, agar supaya segala yang sudah diceritakan boleh benar-benar dinikmati oleh masyarakat secara luas. Dan kita ternyata boleh benar-benar bebas daripada riba. Yang kita tidak pernah berpikir itu bisa terjadi. Tetapi lewat teori-teori dari Max Win Organization, lewat murid-murid Max Win Organization yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, mereka mulai mengedukasi masyarakat,
Mereka mulai menjelaskan ide-idenya. Kita tunggu saja. Siapa tahu tidak lama lagi kita akan menikmati hasil yang sudah dijanjikan. Saudara, kita tahu banyak tokoh-tokoh muda yang sudah sukses mendadak juga mengagetkan dunia karena di tengah-tengah dia sukses, dia sedang melontarkan ide bahwa dia akan pensiun. Demikian pula saya ngobrol karena punya kedekatan dengan Pak Max Win ini. Beliau pun juga ingin sekali jika sukses sudah bisa dia raih, dia juga tidak ingin menjadi pucuk pimpinan selama-lamanya. Dan mundur atau pensiun adalah salah satu yang dia cita-citakan, dengan satu catatan, dia memiliki leadership yang hebat, sehingga perusahaan yang dia pimpin tidak tergantung kepada dirinya, tetapi perusahaan yang dia pimpin telah melahirkan begitu banyak orang-orang hebat yang bisa menggantikan Max Win secara pribadi. Video yang ketiga kita ketemu lagi, leadership demi kegiatan sosial.